Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menabsen dulu. Ilsa, hadir Bu. Putri Indriani, hadir Ibu. Selviatni, hadir Bu. Hari ini kita akan belajar bunyi dan pendengaran. Ada yang tahu apa itu bunyi dan pendengaran? Tidak Ibu. Tidak, Bu. Bunyi adalah gelombang suara yang dihasilkan oleh getaran suatu benda atau medium. Gelombang suara sendiri adalah bentuk energi mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan. Ketika suatu benda atau medium bergetar, ia menghasilkan tekanan yang memicu gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia atau hewan. Pendengaran yaitu kemampuan manusia atau hewan untuk mendengar atau memproses bunyi. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga luar menangkap dan mengarahkan bunyi ke telinga tengah, yang mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanis yang diteruskan ke telinga dalam. Di telinga dalam, getaran ini diubah menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Selanjutnya, manfaat bunyi dan pendengaran. Ada yang tahu manfaat bunyi dan pendengaran? Tidak Bu. Manfaatnya yaitu yang pertama, komunikasi. Bunyi dan pendengaran memungkinkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Suara manusia seperti bahasa, suara bicara, dan suara emosi dapat didengar dan dipahami melalui pendengaran. Yang kedua, keselamatan. Pendengaran yang baik sangat penting dalam menjaga keselamatan. Suara alarm dan klakson dapat memberi tahu orang tentang bahaya dan membantu menghindari kecelakaan. Yang ketiga, kesehatan. Pendengaran yang baik juga berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, hiburan. Bunyi juga dapat memberikan hiburan seperti mendengarkan musik, menonton film, dan pertunjukan. Yang kelima, lingkungan. Pendengaran memungkinkan manusia untuk memproses informasi dan lingkungan sekitarnya, seperti suara hewan, angin, dan air, yang dapat memberikan manfaat psikologis dan fisik. Yang keenam, pendidikan. Bunyi dan pendengaran juga penting dalam pendidikan, membantu siswa untuk memproses informasi dan memahami pelajaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ilsa. Baik, Ibu akan melanjutkan materi yang diberikan oleh Ibu Suharni tadi. Ya, macam-macam bunyi dan pendengaran. Ada tahu macam-macam bunyi? Tidak tahu Bu. Bunyi kipas Ibu. Bunyi konstan, yaitu bunyi yang terus-menerus ada seperti suara kipas angin atau suara mesin. Bunyi konstan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika terlalu keras atau terus-menerus didengar dalam waktu lama. Ya, bunyi impuls yaitu yang terjadi secara tiba-tiba dan hanya berlangsung sesaat seperti suara petir atau ledakan. Ini dapat menyebabkan kerusakan pendengaran jika terlalu keras dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ya, bunyi musik. Ada yang tahu? Musik gam-gam biara. Ya, tidak ada yang tahu ya? Iya Bu. Ya, bunyi musik yaitu yang dihasilkan dari alat musik seperti gitar. Ada yang pernah main gitar? Tidak Iya, Ibu. Tidak. Atau piano. Bunyi yang masuk dapat memberikan pengaruh positif pada pendengaran manusia jika didengarkan dalam volume yang tepat. Bunyi alam. Ada yang tahu? Tidak Bu. Tidak Ibu. Bunyi alam yang berasal dari alam seperti suara air terjun atau angin. Bunyi alam dapat memberikan efek menenangkan dan dapat membantu mengurangi stres. Pendengaran normal yaitu
kemampuan telinga manusia untuk mendengar suara dalam rentang frekuensi tertentu. Manusia yang memiliki pendengaran normal dapat mendengar suara dengan jelas dan normal. Tuli, ada yang tuli? Tidak ada ya. Tuli adalah kondisi di mana seorang kehilangan kemampuan untuk mendengar suara. Tuli dapat disebabkan oleh faktor seperti faktor genetik, kerusakan telinga akibat kebisingan atau infeksi, dan faktor usia. Penurunan pendengaran, ada yang tahu penurunan pendengaran itu apa? Ibu. Penurunan pendengaran yaitu pendengaran adalah kondisi di mana seorang mengalami penurunan kemampuan mendengar. Hal ini bisa terjadi pada manusia semakin menua, terkena kerusakan telinga akibat paparan bising atau infeksi, atau kena penyakit tertentu. Ya, itulah materi yang Ibu bawakan hari ini. Ya, Ibu akan memberikan soal untuk kalian ya, dikerjakan ya. Hari ini harus selesai. Iya, Ibu. Dan materi yang akan saya bawakan juga saya akhiri. Ya, ada yang sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Ya, silahkan dikumpul. Oke, terima kasih ya. Iya, Ibu. Ibu akan mengakhiri mata pelajaran Ibu hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.